Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa mulai. Hari ini masuk semua? Satu ya, masuk sana, sakit ya. Ini adalah materi baru buat kalian kelas 6 yang akan kalian dalami setelah di kelas 6 ini. Sebenarnya materi internet yang akan buat yang kasih ke kalian itu adalah materi yang sudah kalian sering lakukan, hanya saja belum ada di pembelajaran. Kelas 5 dan kelas 6 itu ada materi coding dan kecerdasan artifisial atau yang baru disingkat dengan KA. Coding dan kecerdasan artifisial. Awal mula sebenarnya coding ini sering kalian gunakan di rumah-rumah atau mungkin di sekolah, hanya saja tidak masuk dalam pembelajaran. Nah, kalau dalam pembelajaran ini kita ada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Yang akan kita bahas kali ini adalah internet. Ya, kalian mungkin sebagian sudah menggunakan internet, iya nggak? Iya nggak? Apa sih yang namanya internet? Siapa yang tahu? Apa yang namanya internet? Ya, apa yang namanya internet? Siapa yang tahu? Apa internet? Ada orang nggak internet ya? Apa yang namanya internet? Jasa, pulsa. Satu aja jawab. Apa yuk internet yuk? Nggak tahu, tapi kamu butuh internet. Itu kayaknya betul. Apa internet tadi? Apa? Padahal kalian sering pakai setiap hari. Kalian tahu? Karena kalian belum paham apa sebenarnya internet ini, tapi kalian sebenarnya sudah setiap hari memakai internet, maka kita akan belajar internet dan memanfaatkan. Tujuannya adalah biar kalian tahu bagaimana cara menggunakan internet yang benar dan bagaimana cara kalian mengatasi masalah dalam internet. Ya, kita lihat video ini. Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan menerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe ke kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu mengirim surat ke sahabat pena. Setiap data yang kita kirim atau terima pakai HP, laptop, atau di TV printer kita pasti butuh alamat. Penyedia jasa internet, kabel super unit, dan pusat data yang penting apa aja yang kita butuhin.
Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing lucu dari keluarga, gadget kita bakal memecah data menjadi kecil-kecil. Mengubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang bisa mungkin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu lewatin router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi lewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerima. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang iya, wow, sering nonton YouTube dari HP, nyata seluruh internet kita itu menggunakan kabel. Dan fakta lebihnya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin lewat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang menghubungi kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang mereka yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini kita emang bisa nikmati banyak hal. Mulai download yang cepat, ngirim tugas gak pakai lama, main game tanpa mulai, sampai nonton video tanpa harus ngomong. Jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bawah lautan itu bisa membantu pedagang online jual barang atau jasa yang bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai menggunakan banyak hal. Digital, kesehatan, teknologi industri, dan tentu membuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu semua itu satu hal. Kerjasama dari banyak pihak melibatkan ada penyedia internet atau ISP yang pastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital, platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses, dan tentu aja pemerintah bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Gak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sedang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses oleh seluruh rakyat. Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara untuk bikin kita makin sejahtera sama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Baru tahu kan kabel internet itu ada di dasar laut? Itu sebenarnya kalian sudah bisa menggunakan internet tapi belum tahu apa yang dinamakan dengan internet. Jadi yang namanya internet itu adalah jaringan yang dibikin untuk membuat data itu lewatnya mana? Lewat kabel fiber ke seluruh Indonesia. Kita ngomong direkam di WhatsApp ya, itu tidak segampang sampainya. Mungkin kita ngomong klik langsung terkirim. Padahal sebenarnya kalau kita mengikuti jalan alurnya internet itu dia ngomong direkam dulu oleh lewat internet dengan pola-pola tadi ada sandi-sandinya, pakai router, pakai wifi mungkin, habis itu dikembalikan lagi ke kita baru bisa dikirim ke WhatsApp, bisa diterima centang 2. Ya enggak? Kalau centang 1 biasanya kan ada yang trouble tuh, karena mungkin belum ada internet. Kalau centang 2 berarti kan sana sudah dapat, sini juga sudah dapat internetnya. Jadi tidak sesimpel kalian pakainya. Sebenarnya harus ngomong dulu, pola omongan kita direkam, kalau dikirim ke router, routernya kembalikan ke kita menggunakan pola yang sama. Ya, tidak semudah. Selanjutnya kita akan belajar internet dan manfaatnya. Apa itu internet? Internet adalah sistem jaringan komputer global itu berarti ke dunia yang memungkinkan pertukaran data yang menghubungkan komputer dan HP di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Awalnya internet dikembangkan oleh Cahaya Dewi pada tahun 1900 dan modern digunakan oleh lebih dari 5 miliar orang per harinya. 5 miliar orang per harinya. Peran internet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak nih. Yang pertama adalah informasi mesin pencari.
dari luar kalian pakai Google Chrome, atau mungkin ngirim email, ngirim tugas lewat email atau media sosial, contohnya apa? WhatsApp. Itu. Secara ekonomi mungkin belanja online, mak kalian belanja online, atau mungkin kalian sudah ada yang belanja online? Sudah. Sudah punya Shopee? Kalian sudah punya Shopee? Terus yang terakhir, yang sering kalian pakai dan saya rasa kalian lebih 5% menggunakan yang tadi hiburan, bisa YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp itu hiburannya ya. Saya yakin kalian 75% menggunakan internet untuk hiburan, 25% adalah untuk komunikasi. Ya. Lanjut, internet untuk pendidikan. Nah, manfaatnya apa nih kalau kita punya internet untuk pendidikan? Pendidikan nih fokusnya ya, bukan ke ekonomi, bukan ke sosial, ini untuk pendidikan. Yang pertama adalah manfaat menggunakan internet, nonton video pelajaran di YouTube Kids atau YouTube biasa, atau mengerjakan soal online di Google Form. Kalian kalau di Google Form udah pernah belum? Belum. Nanti biasanya kalau video pembelajaran sih ini ya. Terus yang kedua, mencari sumber pelajaran di kanal internet. Siapa yang suka mencari bahan jawaban buat pelajaran di Google? Saya. Bayu nggak Bayu? Itu kan tuh. Mati sama. Yang ketiga adalah mengerjakan soal AMDK. Ini sudah semuanya ya. Sudah pernah semuanya. Kalau terus selanjutnya hal yang harus diwaspadai saat kita menggunakan internet, berita-berita bohong atau hoax. Supaya ini kalau jangan percaya dulu, jangan percaya 100% dengan berita di internet. Bahkan presiden dan wakil presiden itu yang dikiranya aku kita tidak tahu kan. Jangan percaya dengan berita. Yang kedua adalah orang asing yang tidak dikenal. Nah, itu waspada banget buat kalian. Karena kalau kalian punya aplikasi Facebook, ada yang mengajak kenalannya ternyata bukan orang sini, diajak pergi kemana-mana dan kalian tidak mengembalikan ke orang tua kalian, itu bahaya. Dan ini sudah sering terjadi di berita-berita kriminal. Itu biasanya anak-anak usia kalian itu lagi masa puber-pubernya, tidak punya teman, akhirnya kalian di Facebook dan disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, kalian akhirnya diculik. Itu yang terjadi. Yang ketiga, iklan atau video yang tidak pantas. Kalian pernah mungkin kalau lihat di Google, kalian nonton sesuatu, muncullah sesuatu yang tidak pantas kalian lihat. Yang ketiga adalah game yang membuat lupa waktu. Siapa yang sering bermain game? Anak-anak coba yuk, berarti tahu kamu main game ya. Pasti kalian sering main game. Oke, boleh tanya. Oke, biar nanti berarti apa? Ngobrol sama. Emang lu main banget. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan kalau kita menemukan hal yang sebelumnya yang misalkan berita bohong atau ada orang asing. Yang pertama adalah bertanya jika menemukan hal yang aneh. Ya, ini kalau ada berita begini, tanyakan ke orang tua. Yang kedua adalah gunakan internet untuk belajar. Terus yang ketiga adalah berbicara soal sopan saat online. Jangan menggunakan kata-kata bodoh. Mungkin siapa yang pernah kalau kita dengar pakai kata-kata bodoh? Ada sama sini. Ya, terus sama aku ya. Itu sekali ya. Yang selanjutnya, hal yang harus dihindari saat kalian belajar atau menggunakan internet. Satu, jangan sampai kalian salah memberikan nama alamat
di sosial media jangan teman ya. Maksudnya itu sebuah pembohongan yang nantinya kalian akan digunakan sebagai sarana untuk utang bank, pinjol bisa jadi. Yang kedua, jangan kalian memaki orang di media sosial karena orang 12 sedang kalian kan, yang orang Batak dengan orang Jawa di kota kepalanya bagaimana? Ingat nggak? Iya. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan dengan meremehkan bahasa orang lain. Orang lain memegang kepala, orang sini memegang kepala mungkin biasa. Kalian ke Batak memegang kepala, kalian disidang sama orang Batak. Yang ketiga adalah membuka situs yang tidak sesuai umur. Ini banyak sekali situs yang tidak sesuai dengan umur, ya. Tapi di pemerintah mungkin dihapus, tapi tunggu lagi dan kita hapus 31 hari, mungkin tunggunya 60 hari itu. Jadi selalu ada tunggu lagi. Selanjutnya, kesimpulannya, internet itu bisa membantu kita belajar, membantu kita bersenang-senang, tapi kita harus menggunakannya dengan hati-hati dan bijak serta sopan. Selalu minta izin orang tua sebelum menggunakan internet. Kalimat terakhir saya yakin tidak? Tidak kan? Jangan. Ada sebelum izin nggak? Tapi untuk umur kalian, saya harap kalian selalu ada pendampingan kalau melihat teman-teman. Maksudnya seperti itu tiba-tiba keluar layar yang tidak pantas untuk kalian lihat, ya. Ada yang mau ditanyakan, Bayu? Ngantuk Bayu? Ya, berarti akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, sama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini ada beberapa gambar. Kalian silahkan centang saja sesuai dengan apa namanya, benar atau salah ya. Tidak berarti berikan deskripsi di bawahnya, hanya saja kalian silakan. Ini adalah pemanfaatan internet yang benar, mana yang salah yang mana. Kalau yang benar kalian senang, yang salah kalian silang. Paham? Kelompok 1 dari Linda, dia, Andin, Melani, Nika, Marian. Kelompok 2 Nadine, Latifa, Aziza, Tiara, juga. Kelompok 3 Alvan, Dias, Ilham, Putih. Kelompok 4 Yuna, Ilmi, Bayu, kami sama Zen. Kamu mengaku dari malam. Kenapa yang sampai jam berapa? Kepalanya beleleng ya. Kalau ada silakan keluar
Ayo tenang hasilnya. Ya, makan baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar pertama, oke buat yang gambar pertama itu ibu sedang mengunjungi cucunya, ibu dan kakek sedang mengunjungi cucunya. Pengamatan yang bagus sama salah? Bagus. Yang kedua adalah bermain game sambil tiduran, itu sama salah? Salah. Yang ketiga adalah bermain Google Chrome, itu sama tidak? Bagus. Yang keempat, main internet sambil tiduran di malam hari. Salah. Yang kelima, bermain pembelajaran di sekolah. Bagus. Yang keenam, belajar menggunakan video pembelajaran di rumah. Bagus. Yang kelima, bermain internet sampai lupa dengan orang tuanya. Salah. Yang kedelapan adalah menggunakan internet sebagai media untuk Zoom dengan nyawanya. Bagus. Yang ke-9, pemanfaatan internet dengan melihat video yang asik dengan keluarga. Tepuk tangan untuk kelompok. Ini yang lagi nomor 4 harusnya karena tidur dengan menggunakan apa itu nomor 5 nomor 6 nomor 7 nomor 8 nomor 9 ya, tapi buatnya ada soal 4 soal saja berupa pilihan ganda. Silahkan kalian isi di lembar kerjanya. Nanti kalian kumpulkan kedua pilihan ya. Waktunya hanya 5 menit. Kemudian dikerjakan.
Ini sudah dua yang lima ya. Untuk penutupnya, tepuk semangat dulu. Balik bolak-balik ngantuk. Tepuk semangat. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, refleksi untuk hari ini. Apa yang kalian ketahui tentang internet? Boleh, boleh, boleh. Tepuk tangan untuk Nadifa. Oke, apa yang kamu dengar internet? Hilmi. Oke, jaringan yang menurut sebelumnya. Tepuk tangan untuk Hilmi. Apa terakhir kamu menggunakan internet? Apa ya? Saya menggunakan internet ya. Kapan menggunakan internet terakhir? Tadi malam, tadi pagi, tadi malam. Kamu buat apa tadi malam? Bermain game. Intiara, kapan terakhir menggunakan internet? Intiara, buat ngapain? Oke, kita ngomong. Nanti kapan terakhir kamu menggunakan internet? Buat video call? Pagi-pagi kok. Next, kapan terakhir kamu menggunakan internet? Buat cek grup. Kamu menggunakan Shopee. Sudah menggunakan Shopee. Jadi buat kami belajar hari ini tentang internet dan memanfaatkannya. Internet itu adalah jaringan yang mengolah data ke seluruh kanal di dunia. Ya, manfaatnya kita bisa menghubungkan, berkomunikasi, mencari data, dapat hiburan, juga mungkin secara ekonomi bisa menghasilkan uang nggak di internet? Bisa banget menghasilkan uang. YouTube menghasilkan uang, Instagram sekarang menghasilkan uang.